Saudara-saudara, halo. Kita berjumpa kembali dalam pendewasaan iman Warta Jemaat GKI Tegal, hari Minggu tanggal 17 Januari 2021. Kali ini saudara saya tidak nulis sendiri, tetapi saya ingin mengutip dari buku Jemaat Bertanya, Pendeta Menjawab. Buku yang ditulis oleh Pendeta Yoas Adi Prasetya. Nah, temanya apa saudara-saudara? Temanya adalah umat pilihan Allah. Dan ini pertanyaan dari saudara Panji yang berasal dari Yogyakarta. Pertanyaannya begini saudara-saudara. Shalom Bapak Pendeta Yoas. Sebagai umat Kristiani, kita diajari bahwa orang yang percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi adalah umat pilihan Allah. Berkaitan dengan konsep umat pilihan Allah ini, ada sejumlah pertanyaan yang mengusik hati dan pikiran saya. Pertanyaannya apa aja, saudara? Apa artinya umat pilihan ini? Apakah pandangan ini eksklusif orang Kristen? Atau sesungguhnya semua agama juga memiliki pandangan serupa? Lantas, bagaimana kita umat Kristen memandang orang yang bukan pilihan dalam konteks masyarakat Indonesia yang heterogen? Lebih khusus lagi, bagaimana menempatkan iman Kristen di tengah mayoritas iman lain? Saudara-saudara, demikianlah pertanyaan dari Bapak Panji. Nah, sekarang kita dengar bagaimana jawaban dari Bapak Pendeta Yoas. Pak Pendeta Yoas menjawab begini, saudara-saudara. Konsep umat pilihan tidak hanya ada dalam kekristenan. Banyak agama lain yang mempunyai konsep sejenis. Bahkan dalam Alkitab sendiri, status umat pilihan pertama-tama dikenakan pada Israel. Baru kemudian pada gereja sebagai Israel baru. Apakah Allah berubah pikiran? Sehingga Allah tak lagi memilih Israel setelah menyapa orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai umat pilihan? Tentu saja tidak. Kesan bahwa Allah berubah pikiran didasarkan atas asumsi yang keliru, bahwa ketika Allah memilih sebuah umat sebagai umat pilihan, berarti dia menolak umat lainnya. Karena itu, cara pandang yang saya usulkan adalah sebagai berikut. Yang dipilih Allah adalah yang terburuk, bukan yang terbaik. Sehingga jika yang terburuk pun dipilih dan dikasih Allah, maka pastilah Allah yang sama akan merangkul yang lainnya. Allah memilih yang terjauh agar yang kurang jauh atau yang lebih dekat secara langsung diterima pula. Seorang teolog bernama Karl Barth pernah menjawab masalah pilihan Allah dengan berkata bahwa hanya Kristuslah yang dipilih Allah, dan hanya Kristus juga lah yang ditolak Allah. Maka di dalam Kristus semua orang memperoleh jalan masuk kepada Allah. Cara pandang ini membuat iman Kristen menjadi iman yang inklusif. Justru karena iman pada dan di dalam Kristus. Selain itu perlu ditegaskan bahwa setiap kali Alkitab berbicara tentang umat pilihan, maka yang ditekankan adalah fungsi dan tugas dari umat pilihan tersebut. Sebuah umat dipilih, misalnya untuk menjadi terang bagi bangsa lain.
menjadi berkat bagi sesamanya. Saudara-saudara, dengan cara berpikir di atas, umat Kristen yang diyakini diri sebagai umat pilihan perlu bersikap terbuka pada mereka yang berbeda iman. Kita diundang untuk hidup bagi sesama, hadir bagi mereka, demi menunjukkan bahwa Allah juga mengasihi mereka. Karena itu, menonjolkan status diri sebagai umat Allah tidaklah terlalu bermanfaat. Selain justru berpotensi menjadi bukti kesombongan diri, yang terpenting adalah saudara-saudara membuktikan keterpilihan tersebut melalui gaya hidup yang terbuka pada sesama dan menjadi berkat bagi mereka. Demikianlah saudara-saudara jawaban dari Bapak Pendeta Yoas. Kiranya tulisan kali ini bermanfaat bagi saudara-saudara. Sampai ketemu lagi.